Dingin tapi sayang. Bab 1. CEOS Batu. Gedung PT Langit Raya berdiri megah di tengah kota. Kaca-kaca tinggi memantulkan matahari pagi, memberi kesan elegan sekaligus dingin, persis seperti pemiliknya. Arkana Wirata, CEO termuda di perusahaan itu. Usia 29 tahun. Lulusan luar negeri, perfeksionis, tidak pernah tersenyum. Setiap pagi, suasana kantor selalu berubah saat ia masuk. Suara obrolan mereda, langkah kaki menjadi lebih tertib. Bahkan mesin printer seolah ikut berhenti sebentar. Arkana berjalan dengan jas hitam rapi, dasi abu-abu, dan tatapan lurus tanpa ekspresi. Ia bukan galak, ia hanya tidak pernah hangat. Di sisi lain lantai 3, Livia Maheswari baru saja masuk sambil menggigit roti tawar. Rambutnya diikat asal, sepatu sneakers putihnya sedikit kotor, tas selempangnya penuh coretan ide-ide desain. "Livia, itu CEO," bisik Rani, teman satu timnya. Livia menoleh sekilas. Oh, cuma oh." Rani hampir pingsan. Ya mau gimana, dia manusia juga. Takdir seolah ingin menguji ketenangan Livia pagi itu. Di lorong dekat ruang rapat, Livia yang sibuk membaca tablet tidak melihat Arkana berjalan dari arah berlawanan. Brak, tablet hampir jatuh. Semua orang membeku. Livia mendongak, mata mereka bertemu. Tatapan Arkana tajam, dingin, seperti memindai kesalahan. Livia menghela napas pendek. "Maaf," ucapnya datar. Lalu ia berjalan begitu saja. Tidak menunduk, tidak gugup, tidak terbata-bata. Arkana berdiri diam beberapa detik. Belum pernah ada yang tidak gemetar di depannya. Belum pernah ada yang pergi begitu saja. Entah kenapa, itu mengganggu pikirannya sepanjang pagi. Siang harinya, Arkana meminta daftar karyawan divisi kreatif. "Siapa Livia Maheswari?" tanyanya pada asistennya, staf desain. "Pak, sudah 2 tahun di sini. Nilai evaluasinya bagus. Tapi, sering terlalu jujur." Arkana menyandarkan tubuh di kursinya. Menarik. Sementara itu di kantin, Livia sedang makan mie ayam. Rani berbisik, "Kamu tahu nggak tadi yang kamu tabrak itu siapa?" "Tahu, CEO." "Kamu nggak takut?" Livia mengangkat bahu. "Kalau aku takut, dia jadi tambah galak." "Biasa ajalah." Ia tidak tahu, seseorang sedang mulai memperhatikannya lebih dari sekadar bawahan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arkana merasa penasaran pada seorang wanita yang bahkan tidak mencoba menarik perhatiannya. Bab 2. Rapat yang salah suhu. Ruang rapat utama terasa seperti ruang sidang pengadilan. Lampu putih terang, meja panjang, proyektor menyala. Arkana berdiri di depan layar, mempresentasikan strategi rebranding perusahaan. Suara rendahnya stabil dan penuh kontrol. "Target kita kuartal ini naik 30%. Pendekatan harus sistematis, profesional, dan..." Sebuah tangan terangkat. Semua kepala menoleh. "Livia." Rani hampir mencubitnya. Arkana berhenti berbicara. "Ya, Pak. Boleh jujur, saya lebih menghargai kejujuran daripada basa-basi. Konsep ini terlalu kaku." Beberapa orang langsung menunduk. Arkana menatapnya tanpa ekspresi. "Penjelasan. Target market kita anak muda. Mereka suka sesuatu yang relate, yang punya cerita. Kalau terlalu formal, nggak nyentuh." Hening. Ruangan terasa tegang. Manajer marketing berkeringat. Arkana berjalan perlahan mendekat ke meja Livia. "Menurut Anda, apa solusinya?" Livia tidak goyah. "Tambahkan kampanye storytelling. Angkat pengalaman nyata, bukan cuma angka dan grafik." Tatapan Arkana berubah tipis. Ia bukan marah. Ia mempertimbangkan. Beberapa detik berlalu. Akhirnya ia berkata, "Baik, Anda masuk tim inti proyek ini." Semua orang terkejut. Livia malah terlihat kurang antusias. "Pak, saya cuma kasih saran. Dan saran Anda logis. Saya bukan tipe yang tahan kerja sampai tengah malam. Mulai sekarang, mungkin Anda harus belajar." Beberapa staf hampir tersedak menahan tawa. Livia menyandarkan punggungnya. "Baik, Pak CEO." Nada suaranya setengah santai, setengah menantang. Dan untuk pertama kalinya dalam rapat resmi, Arkana hampir tersenyum. Setelah rapat, Livia menggerutu kecil. "Kenapa sih gue ngomong?" Rani menepuk bahunya. "Karena kamu nggak bisa diem." Sementara itu di ruangannya, Arkana berdiri di depan jendela kaca. Ia tidak marah pada Livia.
Sebaliknya, sudah lama tidak ada yang berani menantangnya. Dan sudah lama ia tidak merasa tertarik pada seseorang, hanya karena cara orang itu berbicara. Di bawah sana, Livia berjalan santai sambil meminum teh botol. Tanpa sadar, ia baru saja menjadi satu-satunya wanita yang berhasil mengacaukan suhu hati CEO paling dingin di kota itu. Bab 3. Lift terjebak. Malam itu kantor sudah hampir kosong. Lampu-lampu sebagian dimatikan, hanya lantai atas yang masih terang. Tim inti proyek rebranding masih lembur. Jam menunjukkan pukul 21.47. Livia menguap sambil merapikan laptopnya. Kenapa sih gue sok idealis waktu rapat? Gumamnya pelan. Ia berjalan menuju lift dengan tas selempang dan jaket tipis. Sepatu sneakersnya berdecit kecil di lantai marmer yang sepi. Pintu lift terbuka, dan tentu saja, di dalamnya sudah berdiri Arcana. Sendirian, tegap, rapi, jasnya masih sempurna seolah ia tidak pernah lelah. Livia berhenti sepersekian detik. Masuk nggak ya? Arcana meliriknya sekilas. Lantai dasar, itu bukan pertanyaan, itu informasi. Oh, sama. Livia masuk. Pintu tertutup. Hening. Hanya suara dengung mesin lift. Arcana berdiri lurus dengan kedua tangan di samping. Livia berdiri santai sambil melihat ponsel. Detik berlalu, dan tiba-tiba, JREEK. Lift berhenti mendadak. Lampu berkedip. Livia hampir kehilangan keseimbangan. Arcana refleks menahan dinding lift. Hening. Mereka saling menatap. Pak. Livia memencet tombol lantai dasar berkali-kali. Tidak bergerak. Arcana menekan tombol darurat. Tenang. Katanya singkat. Saya tenang. Lalu kenapa napas Anda lebih cepat? Livia mendelik. Pak, perhatiin napas saya. Arcana terdiam. Lift tetap diam. Livia menghela napas panjang lalu bersandar di dinding. Kalau lift ini jatuh gimana? Tidak akan jatuh. Pak yakin. Sistemnya memiliki rem otomatis. Livia memandangnya lekat-lekat. Bapak ini kalau ngomong kayak Google ya. Arcana mengangkat alis tipis. Itu pujian. Bukan. Beberapa menit berlalu. Sinyal ponsel hilang. Livia mulai merasa sedikit cemas. Pak pernah takut nggak sih? Arcana memandang panel lift yang mati. Saya tidak membiarkan rasa takut mengendalikan saya. Itu bukan jawaban. Ia mendesah pelan. Saya tidak terbiasa panik. Livia menatap langit-langit lift. Kalau saya sih, kalau dunia kiamat sekarang, mungkin saya bakal bilang hidup ternyata lumayan seru. Arcana menoleh perlahan. Lumayan seru. Iya, ketemu orang-orang aneh. Ketemu bos super dingin. Lumayan hiburan. Bapak super dingin ya. Fakta. Pak, hening sesaat. Lalu, untuk pertama kalinya sejak mereka kenal, sudut bibir Arcana bergerak tipis. Livia membelalak. Itu tadi senyum ya? Tidak, itu jelas senyum. Tidak signifikan. Livia tertawa kecil. Suara tawanya memenuhi lift yang sempit itu. Ringan, hangat, berbeda dengan atmosfer dingin biasanya. Dan tanpa ia sadari, Arcana merasa ruangan yang sempit itu tidak lagi terasa sesak. 10 menit kemudian, suara teknisi terdengar dari luar. Pak, Bu, sebentar lagi bisa dibuka. Livia bersorak kecil. Alhamdulillah. Arcana meliriknya. Anda religius. Saya panik. Pintu lift akhirnya terbuka perlahan. Cahaya terang masuk. Beberapa staf maintenance berdiri cemas. Maaf Pak, sistemnya error sebentar. Arcana keluar lebih dulu. Wajahnya kembali netral. Namun sebelum berjalan pergi, ia berkata pelan tanpa menoleh. Besok, datang lebih pagi. Kita review konsep storytelling Anda. Livia menghela napas. Lembur aja nggak cukup. Ya, Arcana berhenti sebentar. Livia, ia jarang menyebut nama karyawan secara langsung. Ya, Pak, terima kasih sudah membuat situasi tidak terlalu tegang. Livia terdiam. Itu bukan kalimat romantis. Tapi untuk pria seperti Arcana, itu sudah seperti pengakuan besar. Ia tersenyum kecil. Sama-sama, Pak Google. Arcana hampir tersedak menahan reaksi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Arcana pulang dengan pikiran yang bukan tentang angka, target, atau strategi, melainkan tentang seorang wanita cuek yang tidak takut padanya, dan tentang tawa yang masih terngiang di telinganya. Bab 4. Kopi tanpa gula. Pagi itu suasana kantor sedikit berbeda. Bukan karena ada tamu penting, bukan karena ada deadline, tapi karena Livia datang lebih pagi dari biasanya.
Jam masih menunjukkan pukul 7.15 saat ia sudah duduk di pantry lantai atas, menatap mesin kopi otomatis dengan ekspresi serius. "Kenapa sih gue peduli?" gumamnya pelan. Tangannya menekan tombol Americano. Tanpa gula, ia teringat satu hal. Kemarin, saat lift akhirnya terbuka dan mereka berjalan ke parkiran, Arkana sempat menerima panggilan dari seseorang. Di sela-sela percakapan itu, ia berkata singkat, "Saya tidak minum manis." Detail kecil, tapi Livia mengingatnya, dan itu cukup mengganggunya. Kopi selesai. Ia menatap cangkir itu beberapa detik, lalu berjalan menuju lantai CEO. Di ruangan besar berdinding kaca itu, Arkana sudah duduk di kursinya. Seperti biasa, rapi, tenang, dan fokus membaca laporan. Ketukan pelan terdengar. "Masuk." Livia muncul tanpa ekspresi gugup. "Saya bukan OB ya, Pak," katanya datar sambil meletakkan cangkir di meja. Arkana menatap cangkir itu. "Kopi Americano, tanpa gula," katanya. "Bapak nggak minum manis." Arkana berhenti membaca. Ia tidak pernah memberitahu kebiasaan itu pada karyawan manapun. "Anda memperhatikan." Cuma kebetulan dengar. Hening. Untuk pertama kalinya, Arkana menatapnya sedikit lebih lama dari biasanya. "Terima kasih." Suaranya rendah, tidak berubah, tapi ada sesuatu yang lebih lembut. Livia mengangguk santai. "Ya udah, jangan bilang saya perhatian, nanti saya malu sendiri." Ia berbalik pergi, namun sebelum pintu tertutup, Arkana berkata, "Saya tidak pernah minum kopi buatan orang lain." Langkah Livia berhenti. "Berarti saya buang." Arkana menatap cangkir itu beberapa detik, lalu ia mengangkatnya perlahan dan menyesap. Pahit, kuat, hangat, dan entah kenapa, terasa berbeda. "Tidak perlu dibuang," katanya akhirnya. Livia tersenyum tipis. "Oke, Pak Es Batu." Sepanjang hari itu, Arkana beberapa kali menatap cangkir kosong di mejanya. Ia tidak tahu kenapa detail kecil seperti itu terasa besar. Biasanya orang-orang mendekatinya dengan alasan karir, ingin terlihat baik, ingin dinilai loyal. Tapi Livia, ia bahkan tidak terlihat berusaha. Siang hari, mereka kembali duduk berhadapan membahas konsep storytelling. Livia menjelaskan dengan penuh semangat. Tangannya bergerak lincah, matanya berbinar saat membahas ide. Arkana memperhatikan, bukan hanya ide-idenya, tapi ekspresinya. Cara ia menggigit ujung pulpen saat berpikir. Cara ia mengerutkan dahi kecilnya. "Pak, fokus nggak sih?" tanya Livia tiba-tiba. "Saya mendengarkan, tapi tatapan Bapak aneh." "Bagaimana anehnya?" "Kayak lagi analisis saham." Arkana hampir tersenyum lagi. "Saya hanya memastikan ide Anda realistis." "Bapak ini ya, kalau dipuji aja mungkin dunia bisa lebih damai." Pujian tidak meningkatkan performa. Bohong. Pujian bikin semangat. Arkana menatapnya lama. "Baik." Livia berkedip. "Ide Anda bagus." Hening. Untuk pertama kalinya, Livia kehilangan kata-kata beberapa detik. "Pak, jangan ngomong kayak robot. Nggak natural." "Sudah saya coba versi natural." Ia kembali ke layar laptop, namun sudut bibirnya jelas terangkat sedikit. Sore menjelang, saat semua orang mulai pulang, Livia masih duduk di mejanya, menggambar storyboard kampanye. Tiba-tiba sebuah kotak kecil diletakkan di sampingnya. Ia menoleh. "Arkana berdiri di sana. Untuk Anda." "Apa ini?" "Donat." Livia membeku. "Pak, ini suap." "Anda menyebutnya perhatian. Saya menyebutnya balasan." Ia berjalan pergi sebelum Livia sempat menjawab. Livia membuka kotak itu perlahan. Donat coklat, favoritnya. Ia tidak pernah bilang pada siapapun, kecuali kemarin di lift. Ia sempat bercanda bahwa hidup lumayan seru karena masih bisa makan donat coklat. Jadi, dia juga memperhatikan. Livia tersenyum kecil sendiri. Pak Es Batu ternyata diam-diam observan juga. Dan untuk pertama kalinya sejak proyek dimulai, hubungan mereka tidak lagi sekadar atasan dan bawahan. Ada sesuatu yang mulai bergerak pelan. Hangat, walau dibungkus dingin. Bab 5. Hujan dan jaket. Hari itu hujan turun sejak sore. Awalnya hanya gerimis tipis yang menyentuh kaca jendela kantor. Tapi menjelang malam, langit berubah gelap dan air turun deras seperti tumpah dari ember raksasa. Jam sudah menunjukkan pukul 20.30. Sebagian besar karyawan sudah pulang. Lantai atas kembali sunyi.
Hanya terdengar suara ketikan dan sesekali petir di kejauhan. Livia menatap layar laptopnya dengan mata lelah. Kenapa ide bagus selalu datang pas mau tumbang? Gumamnya. Ia menyimpan file terakhir, mematikan laptop, lalu berjalan menuju lift. Beberapa menit kemudian, ia berdiri di lobi gedung. Hujan deras, angin malam berembus dingin, dan tentu saja, ia tidak membawa payung. Ya udah, lari aja, bisiknya pada diri sendiri. Baru saja ia melangkah keluar, sebuah suara menghentikannya. Livia, suara rendah itu mudah dikenali. Arkana berdiri beberapa langkah di belakangnya, memegang kunci mobil. Jasnya masih rapi, tapi rambutnya sedikit basah di bagian depan. "Pak belum pulang?" tanya Livia. "Saya memang bekerja di sini." "Bercanda, Pak." Hujan semakin deras, kilat menyambar di kejauhan. Livia kembali melihat ke arah jalan. "Saya lari aja ya, Pak." "Jangan." Satu kata, tegas. Livia menoleh. Arkana berjalan mendekat, lalu tanpa banyak bicara membuka jasnya dan melepaskannya dari tubuhnya. Sebelum Livia sempat protes, jaket jas itu sudah disampirkan di pundaknya. "Pak, saya nggak kedinginan. Angin malam bisa membuat Anda sakit. Bapak perhatian juga, saya tidak ingin proyek tertunda karena Anda demam." Jawabannya dingin, formal, terlalu profesional. Livia menyipitkan mata. "Alasan Bapak itu selalu kayak memo internal perusahaan ya?" Arkana tidak menjawab. Hujan memantul di aspal, menciptakan suara gemericik yang konstan. Beberapa detik mereka hanya berdiri berhadapan. "Ayo," kata Arkana akhirnya. "Saya antar, Pak. Rumah saya arah berlawanan. Saya bisa memutar." "Repot." "Tidak." Nada suaranya tidak memberi ruang untuk debat. Beberapa menit kemudian, mereka sudah duduk di dalam mobil Arkana. Interiornya bersih, wangi kayu dan kopi samar tercium. Hujan memukul kaca depan. Wiper bergerak ritmis. Livia memegang jas itu di pangkuannya. Hangat, masih ada sisa aroma maskulin yang samar. "Pak," katanya tiba-tiba. "Ya, kenapa si Bapak selalu kelihatan jauh?" Arkana tetap fokus pada jalan. "Jauh, kayak tembok, nggak pernah kelihatan apa yang Bapak pikirin." Hening, lampu merah menyala, mobil berhenti. Untuk pertama kalinya malam itu, Arkana menoleh padanya. Karena terlalu banyak orang mendekat dengan tujuan. Maksudnya, mereka ingin sesuatu. Livia terdiam beberapa detik. "Kalau saya, Anda tidak ingin apa-apa." Kalimat itu hampir keluar, namun Arkana menahannya. "Anda ingin ide Anda didengar." Jawabnya akhirnya. Livia tersenyum kecil. "Bapak salah." Arkana mengangkat alis. "Saya cuma pengen kerjaan saya seru." Lampu berubah hijau. Mobil kembali melaju. Saat sampai di depan rumah Livia, hujan sudah sedikit reda. Ia membuka pintu mobil, lalu berhenti. "Pak," Arkana menatapnya. "Terima kasih untuk antarannya dan jasnya. Anda bisa kembalikan besok." Livia keluar, lalu membungkuk sedikit di jendela mobil. "Pak, ya, kalau Bapak terus pakai alasan proyek buat nutupin perhatian, nanti ketahuan loh." Arkana terdiam. Livia tersenyum lebar, lalu berlari kecil menuju pintu rumahnya. Arkana masih duduk di dalam mobil beberapa detik. Ia tidak mengejar, tidak memanggil. Namun saat mobilnya berbalik arah, sudut bibirnya kembali terangkat tipis. Malam itu ia menyadari satu hal. Ia tidak sekadar mengantar bawahan pulang. Ia khawatir, dan rasa itu sudah mulai berubah bentuk. Bab 6. Cemburu diam-diam. Kantor PT Langit Raya pagi itu terasa lebih ramai dari biasanya. Tim proyek sedang bersiap presentasi ke klien besar, perusahaan startup digital yang sedang naik daun. Dan bersama klien itu, datanglah seseorang yang tidak ada dalam perhitungan Arkana. Namanya Raihan Adi Pratama, CMO perusahaan klien. Usia hampir sama dengan Arkana. Ramah, supel, dan terlalu mudah tertawa. Livia langsung nyambung dengannya saat sesi diskusi kreatif dimulai. "Wah, ini konsep storytellingnya keren banget," puji Raihan sambil melihat storyboard Livia. "Makasih, saya bikin semalaman," jawab Livia santai. "Worth it sih, kalau nggak ada kamu. Kayaknya ini cuma jadi presentasi grafik biasa." Arkana yang berdiri di sisi ruangan langsung berhenti menekan remote presentasi. Kalimat itu terdengar jelas. Livia tertawa kecil. "Pak CEO bisa marah kalau dengar
Raihan melirik Arkana, lalu tersenyum sopan. Oh, beliau yang dingin itu ya. Hening sepersekian detik, tatapan Arkana tajam, namun wajahnya tetap netral. Saya mendengar, katanya datar. Raihan tertawa canggung, bercanda. Pak, presentasi berjalan sukses. Klien puas, kontrak hampir pasti ditandatangani. Semua orang lega, kecuali Arkana. Sepanjang sesi diskusi informal setelah presentasi, Raihan terlihat terlalu nyaman berdiri di dekat Livia. Terlalu sering memuji, terlalu sering membuatnya tertawa, dan Livia terlihat menikmati. Arkana memegang pulpennya lebih erat. KRAT, pulpen mahal itu patah. Asistennya menoleh kaget. Pak, itu limited edition. Stok masih ada. Suaranya tetap tenang, tapi rahangnya mengeras. Sore harinya, Livia sedang berdiri di pantry saat Raihan mendekat. Liv, nanti makan malam bareng tim yuk. Sekalian celebret. Livia berpikir sebentar. Tim kantor saya ikut semua. Kalau bisa sih, kamu aja. Livia mengangkat alis. Kenapa harus saya? Karena saya pengen ngobrol santai aja. Di luar kerjaan. Sebelum Livia sempat menjawab, sebuah suara rendah menyela. Livia, ia menoleh. Arkana berdiri beberapa langkah di belakang. Wajahnya datar seperti biasa. Kita perlu revisi proposal sebelum dikirim malam ini. Sekarang. Pak, sekarang. Nada suaranya tidak tinggi, tapi tidak memberi pilihan. Raihan tersenyum tipis. Wah, bosnya protektif banget ya. Arkana menatapnya lurus. Saya hanya menjaga standar kerja. Livia merasakan atmosfer berubah. Maaf ya, Ray. Kayaknya aku nggak bisa. Raihan mengangkat tangan santai. No problem, lain kali. Namun sebelum pergi, ia berkata pelan. Saya tunggu ya. Arkana mendengarnya. Jelas. Di ruang kerja CEO. Suasana hening. Livia berdiri dengan tangan menyilang. Pak, ya, kita beneran revisi atau cuma alasan? Arkana menatap layar laptopnya. Kita revisi. Bagian mana? Ia terdiam. Karena sebenarnya proposal itu sudah hampir sempurna. Livia menyipitkan mata. Pak cemburu. Saya tidak pernah cemburu. Kalau nggak cemburu, kenapa pulpen patah? Arkana terdiam beberapa detik, lalu menatapnya. Tatapan yang kali ini bukan dingin, tapi sedikit gelap. Saya tidak menyukai cara dia berbicara pada Anda. Nggak sopan, terlalu akrab. Livia hampir tersenyum. Pak, itu cuma ngobrol. Dia mengundang Anda makan malam. Itu ajakan biasa, tidak terlihat biasa. Hening, jarak mereka hanya beberapa langkah. Jantung Livia berdetak sedikit lebih cepat. Kenapa Bapak peduli? Tanyanya pelan. Arkana tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, ia tampak benar-benar berpikir sebelum berbicara. Karena saya, kalimat itu menggantung. Tidak ingin Anda terlibat dengan orang yang tidak serius. Livia menatapnya lama. Dan Bapak serius. Ruangan terasa sunyi. Detik berjalan lambat. Arkana menatapnya tanpa berkedip. Saya selalu serius. Jawaban itu ambigu, tapi cukup membuat pipi Livia sedikit hangat. Ia tersenyum tipis. Kalau begitu, Pak, jangan cuma serius kerjaan. Arkana menahan napas sejenak, dan untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa rasa yang tumbuh ini bukan lagi sekadar perhatian. Itu cemburu, dan ia tidak menyukainya, karena berarti, ia mulai kehilangan kendali. Bab 7. Pengakuan setengah hati. Sejak kejadian di pantry dan ruang kerja tempo hari, suasana antara Arkana dan Livia berubah. Tidak jelas, tidak diucapkan, tapi terasa. Arkana menjadi lebih diam dari biasanya. Livia menjadi lebih sering memperhatikannya diam-diam. Dan Raihan masih sesekali mengirim pesan ke Livia, sekadar bertanya soal konsep, atau mengajak diskusi santai yang terlalu personal untuk ukuran profesional. Malam itu, kantor hampir kosong lagi. Livia sedang merapikan dokumen ketika ponselnya berbunyi. Raihan, besok free nggak? Aku traktir makan. Janji nggak bahas kerjaan. Livia menghela napas pelan. Belum sempat ia membalas. Livia, ia menoleh. Arkana berdiri di ambang pintu ruangannya. Masuk, nada suaranya tenang. Terlalu tenang. Ruangan CEO terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu utama dimatikan. Hanya lampu meja yang menyala, menciptakan bayangan lembut di wajah Arkana. Ada revisi lagi, Pak? Tanya Livia santai. Arkana berdiri, berjalan perlahan mendekat.
Saya ingin membahas sesuatu yang bukan tentang proyek. Livia mengangkat alis. Oh, beberapa detik hening. Arkana tampak seperti sedang menyusun kalimat paling sulit dalam hidupnya. Saya tidak menyukai pria itu. Langsung, tanpa basa-basi, Livia terdiam. Raihan, ya, kenapa? Cara dia melihat Anda. Livia tersenyum tipis. Pak bisa baca tatapan orang. Saya terbiasa membaca niat. Niat apa? Dia tertarik. Jawaban itu keluar lebih cepat dari yang Arkana rencanakan. Livia melangkah mendekat satu langkah. Dan kalau dia tertarik, Arkana menatapnya lurus. Saya tidak nyaman. Hening. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Kenapa Bapak nggak nyaman? Suara Livia melembut. Arkana menelan napas pelan. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus mengakui sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia berhenti. Rahasia itu seperti batu besar di tenggorokan. Saya tidak ingin Anda pergi dengan pria lain. Ruangan terasa mengecil. Livia menatapnya lekat-lekat. Pak cemburu. Saya tidak terbiasa dengan istilah itu. Itu bukan jawaban. Arkana memejamkan mata sepersekian detik. Lalu akhirnya, saya menyukai Anda. Kalimat itu keluar kaku, formal, tanpa bunga-bunga, seperti membaca laporan keuangan. Namun justru itu yang membuatnya terasa nyata. Livia membeku beberapa detik. Pak, saya tidak pandai mengatakan hal seperti ini. Lanjut Arkana. Saya tidak tahu cara romantis. Saya hanya tahu bahwa sejak Anda masuk tim proyek ini, fokus saya tidak lagi sepenuhnya pada pekerjaan. Ia menarik napas. Saya memikirkan Anda terlalu sering. Hening panjang. Livia menunduk sebentar, menahan senyum yang hampir pecah. Pak tahu nggak, apa cara Bapak nembak itu kayak presentasi ke investor? Arkana terdiam, kurang meyakinkan. Tanyanya serius. Livia tertawa kecil. Justru karena itu saya percaya. Ia mengangkat wajahnya, menatap Arkana. Saya juga nggak nyaman kalau lihat Bapak dekat-dekat sama klien wanita kemarin. Arkana mengerutkan dahi. Klien wanita? Iya, yang rambutnya panjang, pakai blazer putih. Saya bahkan tidak ingat wajahnya. Bagus. Hening sejenak, lalu Livia melangkah lebih dekat. Pak, ya, kalau Bapak serius, jangan cuma serius kerjaan. Arkana menatapnya dalam. Saya selalu serius, termasuk tentang saya, terutama tentang Anda. Detik itu juga, suasana berubah. Tidak ada sentuhan berlebihan, tidak ada adegan dramatis. Hanya dua orang yang berdiri saling menatap dengan jantung yang sama-sama tidak stabil. Livia tersenyum lembut. Oke, Pak Es Batu. Arkana mengangkat alis. Mulai sekarang, saya kasih kesempatan. Kesempatan, buat buktiin kalau Bapak bukan cuma dingin. Sudut bibir Arkana terangkat tipis. Itu bukan senyum penuh, tapi cukup untuk membuat jantung Livia bergetar sedikit lebih cepat. Dan malam itu, CEO paling rasional di kota itu akhirnya membuat keputusan paling tidak rasional dalam hidupnya. Ia jatuh cinta, dan untuk pertama kalinya, ia tidak ingin mengendalikan perasaannya. Bab 8. Bukan sekadar proyek. Sejak malam pengakuan itu, tidak ada deklarasi resmi. Tidak ada kalimat, kita pacaran ya. Namun ada perubahan kecil yang tidak bisa diabaikan. Arkana tidak lagi memanggil Livia dengan nada formal setiap saat. Livia tidak lagi pura-pura tidak peduli ketika Arkana mendekat. Dan seluruh kantor mulai curiga. Pagi itu, Livia datang seperti biasa. Namun di mejanya sudah ada satu kotak kecil. Ia mengerutkan dahi. Sebuah sticky note tertempel di atasnya. Sarapan dulu sebelum rapat. Livia menatap sekeliling. Beberapa rekan kerja pura-pura sibuk, tapi jelas mengintip. Ia membuka kotak itu. Sandwich favoritnya, tanpa timun, ekstra keju. Ia tidak pernah menyebut detail itu secara langsung. Tapi Arkana tahu. Livia menahan senyum. Pak Es Batu mulai kreatif. Gumamnya pelan. Di ruang rapat, suasana seperti biasa. Formal, profesional. Arkana berdiri memimpin diskusi. Namun sesekali tatapannya berhenti sepersekian detik pada Livia. Dan Livia tahu. Ia tahu kapan Arkana menatapnya bukan sebagai staf, tapi sebagai seseorang yang lebih. Setelah rapat selesai, Livia tertahan di dalam ruangan karena membereskan laptop. Arkana mendekat pelan. Sandwichnya habis. Habis. Bagus, Pak. Ya, kalau kita ketahuan. Gimana? Arkana berhenti.
Ketahuan apa? Ya, ini. Ia menunjuk jarak di antara mereka yang sekarang terasa lebih tipis dari biasanya. Arcana menatapnya serius. Saya tidak berniat menyembunyikan Anda. Jantung Livia bergetar kecil. Tapi kita kerja bareng. Saya profesional. Dan saya, Anda juga. Hening sesaat. Lalu Arcana berkata lebih pelan. Hubungan ini bukan sekadar proyek sementara. Livia menatapnya. Bapak yakin, saya tidak membuat keputusan setengah-setengah. Nada suaranya mantap, tidak ada keraguan. Dan justru itu yang membuat Livia sedikit gugup. Karena untuk pria seperti Arcana, kalimat itu bukan sekadar romantis. Itu komitmen, namun tidak semua orang terlihat nyaman. Di pantry, dua karyawan berbisik. Kayaknya Bu Livia dekat banget sama Pak Arcana ya. Pantas aja cepat naik. Livia mendengarnya. Ia bukan tipe yang mudah tersinggung. Tapi tetap saja, ada rasa tidak enak. Sore itu, ia masuk ke ruangan Arcana tanpa mengetuk. Pak, Arcana menoleh. Kenapa wajah Anda serius? Kalau orang ngomongin saya, Bapak bakal gimana? Orang mana? Ya orang kantor. Arcana berdiri. Apakah Anda melakukan sesuatu yang salah? Enggak. Lalu, takut aja dibilang numpang nama. Arcana berjalan mendekat. Livia, nada suaranya lebih lembut dari biasanya. Anda ada di tim ini karena kemampuan Anda. Bukan karena saya. Ia berhenti tepat di depannya. Dan kalau ada yang meremehkan Anda, itu berarti mereka tidak cukup mengenal Anda. Livia terdiam. Arcana melanjutkan. Saya tidak jatuh hati pada seseorang yang lemah. Kalimat itu membuat pipinya menghangat. Pak, saya tidak akan membiarkan reputasi Anda dirusak. Untuk pertama kalinya, Livia melihat sisi protektif Arcana tanpa dibungkus alasan proyek. Dan itu jauh lebih menenangkan daripada kata-kata romantis. Malam itu, mereka berdiri di balkon kantor. Lampu kota menyala di bawah. Angin malam berembus pelan. Pak, kata Livia pelan. Ya, kalau nanti kita nggak berhasil. Arcana menoleh padanya. Saya tidak masuk ke sesuatu untuk gagal. Bapak selalu jawab kayak kontrak bisnis ya. Arcana menatapnya lama. Kali ini bukan bisnis. Hening. Lalu untuk pertama kalinya, ia menggenggam tangan Livia dengan sadar. Bukan karena refleks. Bukan karena situasi darurat. Tapi karena ia ingin. Dan Livia tidak menarik tangannya. Ini resmi ya? Tanya Livia pelan. Ya, sebagai apa? Arcana menatapnya dalam. Sebagai seseorang yang tidak ingin kehilangan Anda. Detik itu, hubungan mereka bukan lagi sekadar tarik ulur penuh gengsi. Bukan lagi proyek, bukan lagi alasan profesional, tapi dua orang keras kepala, yang akhirnya memilih untuk tidak saling menjauh. Bab 9. Dingin yang menghangat. Hubungan mereka resmi, tidak diumumkan secara besar-besaran. Tidak ada foto bersama di media sosial perusahaan. Namun cukup banyak yang mulai sadar. Karena Arcana yang biasanya berjalan lurus tanpa melihat kanan kiri, kini sesekali berhenti hanya untuk menunggu seseorang. Dan seseorang itu adalah Livia. Pagi itu, seluruh kantor heboh karena ada audit mendadak dari pusat. Semua orang panik, semua orang tegang, termasuk Livia yang baru tahu laporan desainnya diminta untuk diperiksa. Aduh, kalau ada typo mati gue, gumamnya. Arcana mendengar dari kejauhan. Ia mendekat tanpa banyak bicara. Tenang, Pak. Kalau ada salah, saya yang tanggung. Livia menatapnya cepat. Pak nggak bisa bela-bela saya terus. Saya bukan membela. Saya percaya pada pekerjaan Anda. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya besar. Livia yang tadinya gelisah mendadak lebih tenang. Beberapa hari kemudian, kantor mengadakan acara makan malam informal. Seluruh tim hadir. Suasana santai, musik pelan. Tawa terdengar di sana-sini. Arcana duduk di ujung meja seperti biasa, posisi pemimpin. Livia duduk 2 kursi darinya. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Namun setiap kali seseorang bercanda, mata mereka selalu bertemu tanpa sengaja. Dan setiap kali itu terjadi, ada senyum tipis yang tertukar. Namun malam itu, ujian kecil datang. Seorang rekan lama Arcana, seorang wanita elegan bernama Nadia, datang menghampiri. Arcana, lama nggak ketemu. Nada suaranya hangat dan terlalu familiar. Mereka berbicara cukup lama. Nadia tertawa kecil, menyentuh lengan Arcana sesekali saat berbicara. Livia melihat dari jauh. Ia mencoba bersikap biasa.
Cueknya muncul otomatis. Oh ya udah, ngobrol aja, gumamnya pada diri sendiri. Tapi saat Nadia membungkuk sedikit terlalu dekat untuk berbisik sesuatu, Livia mengalihkan pandangannya. Ia tidak marah, ia hanya tidak nyaman. Beberapa menit kemudian, Arkana berdiri dan berjalan ke arahnya. Kenapa wajah Anda berubah? Enggak kok, bohong, Livia mendesah. Pak bebas ngobrol sama siapa aja. Saya memang bebas. Nah, tapi saya tidak tertarik. Livia menatapnya. Bapak tahu dia cantik. Saya tidak memperhatikan. Bohong lagi. Arkana mendekat sedikit. Saya hanya memperhatikan Anda. Hening. Musik dan suara orang-orang seperti menghilang sesaat. Pak, ya, kalau saya yang cemburu. Gimana? Arkana mengangkat alis. Anda cemburu? Mungkin. Arkana tidak tertawa, tidak mengejek. Ia justru terlihat puas. Saya senang. Senang. Itu berarti Anda peduli. Livia memukul lengannya pelan. Bapak ini ya. Arkana menangkap tangannya sebentar. Tenang. Kenapa? Saya tidak akan membuat Anda merasa seperti pilihan kedua. Nada suaranya mantap. Tidak dramatis, tapi sangat jelas. Malam itu, saat semua orang mulai pulang, hujan turun tipis lagi. Seolah mengulang momen beberapa hari lalu. Kali ini, mereka berdiri di bawah payung yang sama. Tidak ada jas yang disampirkan. Tidak ada alasan proyek, hanya jarak yang lebih dekat dari biasanya. Pak, Livia berkata pelan. Ya, Bapak berubah ya. Bagian mana? Lebih hangat. Arkana menatap jalanan basah di depan. Saya tidak berubah. Terus, saya hanya menunjukkan sisi yang tidak pernah saya tunjukkan ke orang lain. Kenapa ke saya? Ia menoleh. Tatapannya lembut. Berbeda dari CEO dingin yang dikenal semua orang. Karena Anda tidak pernah takut pada saya. Hening. Livia tersenyum kecil. Pak es batu. Apalagi? Kayaknya sekarang mulai mencair. Sudut bibir Arkana terangkat. Dan kali ini, itu bukan senyum tipis. Itu senyum utuh, hangat, dan hanya untuknya. Bab 10. Es yang mencair. Setahun berlalu sejak malam di balkon itu. Proyek rebranding yang dulu menjadi awal kedekatan mereka kini sukses besar. PT Langit Raya berkembang pesat. Nama Arkana semakin dikenal. Namun di balik semua itu, ada satu perubahan yang paling terasa. Arkana tidak lagi terlihat sendirian. Pagi itu, kantor dipenuhi dekorasi sederhana. Balon putih dan biru menghiasi ruangan utama. Semua karyawan berkumpul. Livia berdiri di tengah, bingung. Ini apaan sih? Bisiknya pada Rani. Rani hanya tersenyum misterius. Tiba-tiba lampu sedikit diredupkan. Arkana berjalan ke depan. Biasanya, setiap kali ia berdiri di sana, semua orang langsung tegang. Hari ini berbeda. Wajahnya tidak setegang biasanya. Tatapannya tidak sedingin dulu. Ia memegang mikrofon. Saya tidak pandai berbicara panjang lebar tentang hal personal. Beberapa orang mulai tersenyum. Sudah menebak arah pembicaraan. Tapi hari ini, saya ingin mengatakan sesuatu. Livia mulai curiga. Arkana menatap lurus ke arahnya. Setahun lalu, seseorang masuk ke tim proyek saya dan mengacaukan fokus kerja saya. Tawa kecil terdengar. Livia menutup wajahnya dengan tangan. Dia terlalu jujur, terlalu santai, dan tidak pernah takut pada saya. Kini hampir semua orang tersenyum lebar. Arkana melanjutkan. Dan sejak saat itu, saya belajar satu hal. Bahwa hidup tidak selalu tentang kontrol. Tidak selalu tentang logika. Ia berhenti sejenak. Kadang, hati perlu diberi ruang. Ruangan menjadi sunyi. Arkana turun dari panggung kecil itu. Langkahnya berhenti tepat di depan Livia. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Seluruh ruangan spontan menahan napas. Livia Maheswari, katanya pelan, tapi jelas terdengar. Saya tidak pernah membuat keputusan setengah-setengah. Jantung Livia berdetak cepat, dan saya tidak pernah serius hanya untuk sementara. Ia membuka kotak itu. Cincin sederhana dengan desain elegan berkilau di bawah cahaya lampu. Saya tidak ingin menjadi hanya atasan Anda. Hening. Saya ingin menjadi rumah untuk Anda. Beberapa karyawan mulai berbisik terharu. Livia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Pak, Arkana. Koreksinya lembut. Arkana. Ulang Livia pelan. Saya mungkin tidak pandai romantis. Tapi saya akan selalu serius tentang Anda. Senyum Livia melebar. Campur haru dan geli. Bapak tahu nggak, apa?
Cara lamarannya masih kayak presentasi. Tawa pecah di ruangan. Bahkan Arkana ikut tersenyum lebar. Senyum yang dulu hampir mustahil terlihat. Jawaban Anda? Tanyanya. Livia mengangguk pelan. Iya. Tepuk tangan bergemuruh. Arkana memasangkan cincin itu di jarinya dengan hati-hati. Dan untuk pertama kalinya, di depan seluruh kantor, CEO paling dingin itu memeluk seseorang tanpa ragu. Beberapa bulan kemudian, di acara sederhana yang hangat, Arkana berdiri di samping Livia sebagai suaminya. Banyak orang masih tak percaya melihat pria yang dulu terkenal kaku kini tersenyum begitu tulus. "Pak berubah banget ya," bisik salah satu karyawan lama. Rani menjawab sambil tersenyum. "Bukan berubah, cuma ketemu orang yang tepat." Malam itu, setelah semua tamu pulang, Livia berdiri di balkon rumah baru mereka. Lampu kota terlihat indah seperti malam pertama mereka bicara jujur. Arkana mendekat dari belakang. "Masih dingin?" tanya Livia. "Tidak." "Kenapa?" Ia memeluknya dari belakang. "Karena Anda di sini." Livia tertawa kecil. "Pak es batu resmi mencair ya?" Arkana mencium pelipisnya lembut. "Untuk Anda, selalu." Dan di bawah langit kota yang sama, dua karakter keras kepala itu akhirnya menemukan satu hal yang tidak bisa dihitung dengan logika. Cinta, bukan yang dramatis, bukan yang penuh kata manis, tapi yang serius, konsisten, dan hangat. Epilog, 5 tahun kemudian, 5 tahun berlalu, gedung PT Langit Raya kini 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Logo perusahaan terlihat megah di bagian depan, menjadi simbol kerja keras dan keberanian mengambil risiko. Dan di lantai paling atas, Arkana Wiratama masih berdiri di depan jendela kaca besar seperti dulu. Namun ada satu perbedaan besar. Ia tidak lagi sendirian. Di sofa ruangannya, Livia duduk santai sambil membuka kotak bekal. "Pak Direktur sibuk banget ya?" godanya. Arkana menoleh. "Suami Anda sedang bekerja." "Suami saya dulu katanya nggak romantis." "Saya tidak pernah mengklaim romantis." Livia tertawa kecil. Ia kini bukan hanya bagian dari tim kreatif, tetapi juga kreatif direktur resmi perusahaan. Bukan karena statusnya sebagai istri CEO, tapi karena kemampuannya. Semua orang tahu itu. Di sudut ruangan, terdengar suara kecil. "Papa." Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun berlari masuk dengan langkah kecil cepat. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya cerah. Arkana langsung berlutut otomatis, menangkap tubuh kecil itu sebelum menabrak meja. "Pelan," katanya lembut. Livia menyandarkan dagu di tangan, memperhatikan pemandangan itu dengan senyum hangat. Dulu, banyak orang tidak percaya pria sedingin Arkana bisa berubah. Sekarang, ia adalah ayah yang paling protektif dan paling sabar. Walau tetap, dengan ekspresi serius. "Papa nggak boleh kerja terus," protes anak itu. Arkana menghela napas pelan. "Saya sedang menyelesaikan laporan. Papa janji main." Hening. Arkana menatap Livia. Livia mengangkat bahu santai. "Janji itu kontrak seumur hidup loh, Pak." Arkana akhirnya menutup laptopnya. "Baik." Anak kecil itu bersorak senang. Sore itu mereka pulang bersama. Mobil melaju pelan melewati jalanan kota yang mulai gelap. Livia menatap Arkana dari samping. "Mas." Ia jarang memanggilnya begitu di kantor. Arkana meliriknya singkat. "Ya, kalau waktu bisa diputar, kamu bakal tetap jatuh cinta sama saya." Arkana tidak langsung menjawab. Beberapa detik ia berpikir, "Saya tidak pernah mengulang keputusan yang benar." Itu bukan jawaban romantis. Ia tersenyum tipis. "Saya akan tetap memilih Anda." Berkali-kali, Livia tersenyum puas. "Nah gitu dong." Malam itu, setelah anak mereka tertidur, mereka berdiri di balkon rumah. Langit kota masih sama seperti dulu. Angin malam masih sama, hanya kehidupan mereka yang berubah. "Mas," Livia berkata pelan. "Ya, kamu sadar nggak? Apa? Dulu semua orang takut sama kamu. Sekarang kamu masih ditakuti, tapi juga dikagumi." Arkana mendekat. "Dan Anda?" "Saya, apakah Anda masih melihat saya sebagai es batu?" Livia tersenyum nakal. "Es batu yang mencair cuma buat saya." Arkana menariknya ke dalam pelukan. Hangat, tenang, tidak lagi kaku, tidak lagi ragu. Dan di antara lampu kota yang berkilauan, pria dingin itu menyadari satu hal yang tidak pernah ia pelajari di sekolah bisnis manapun. Kesuksesan terbesar dalam hidupnya bukan perusahaan,
Bukan jabatan, bukan pencapaian, tapi rumah. Dan rumah itu adalah Livia. Tamat.